A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan kita berjumpa lagi. Semoga dalam kesempatan perjumpaan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Tidak bosan-bosannya bahwa kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan semata-mata hanyalah kita ini kasih sayang terhadap sesama saudara. Bentuk daripada kasih sayang Tuhan terhadap hamba-hambanya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan memberikan dan mengangkat sebuah tema bimbingan kerohanian dengan judul sifat wajibnya Allah, yaitu kalam. Sifat kalam yang menjadi sifatnya wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya wajib itu berarti harus ada dan tidak boleh tidak ada. Namanya saja wajib. Kalam itu artinya pembicaraan atau bicara. Kalau bahasa Jawanya, kalam itu adalah omongan. Dalam sisi syariat, kalamnya Allah itu yaitu yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu kalamnya Allah itu bila dipandang dari sisi hakikatnya itu seperti apa? Bila dipandang secara hakikatnya itu bagaimana? Yaitu bahwa ucapan-ucapan yang menimbulkan satu suara itulah secara hakikatnya merupakan kalamnya Allah, kalamnya Tuhan yang Maha Esa. Walaupun ucapan-ucapan itu sumbernya dari makhluk hidup atau sumbernya dari makhluk yang mati. Kalau makhluk hidup itu Anda semuanya pasti sudah tahu, yaitu di mana makhluk hidup itu adalah makhluk yang bernyawa. Tetapi makhluk yang mati itu seperti apa? Kok bisa mengeluarkan kalam itu yang bagaimana? Contoh, batu itu jatuh dari atas dan menimbulkan suara-suara keras. Atau ada juga contohnya bahwasanya air hujan itu menimbulkan gemerisik atau gemuruh. Bahwasanya suara-suara itu sebetulnya adalah kalamullah atau kalamnya Tuhan.
dikatakan itu adalah kalamullah jika diri panjenengan ini tidak melihat dari sisi makhluknya, tetapi harus bisa melihat dari sisi hidupnya. Tidak melihatnya dari sisi dohir, tapi lihatlah dari sisi hati atau lihatlah dari sisi batiniah. Bahwasanya hidup itulah yang memperjalankannya. Sebab apa? Bahwasanya semua apa yang ada di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, baik yang gaib ataupun yang tidak gaib, itu sebetulnya tidak luput dari penguasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah. Sebab apa dikatakan kok bisa tidak luput dari penguasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya memang sebetulnya di alam semesta ini yang memperjalankannya hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Sebab apa? Bahwasanya Allah sendirilah sebetulnya yang memperjalankannya. Allah yang kami maksud di sini adalah bukan sebuah nama, tetapi yang kami maksud adalah zat atau hidup. Munculnya suatu ucapan-ucapan dari mulut, dari lisan pada diri hamba ini, jadi kalamnya itu merupakan ada proses. Jadinya kalam, jadinya ucapan bisa keluar menjadi ucapan itu ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Bahwasanya prosesnya itu ada dua unsur. Yang pertama adalah nufus, tanafus, anfus, dan nafas. Dan empat perkara ini akan muncul jadi satu, yaitu yang disebut kalam atau yang disebut ucapan. Sekarang pertanyaannya, apakah diri panjenengan, hati panjenengan ini bisa melihat atau tidaknya? Bahwa di dalam kalam ini siapa sebetulnya? Bahwa di dalam ucapan ini sebetulnya siapa? Apakah hidup atau makhluknya? Apakah Allahnya atau makhluknya? Tergantung dari sisi panjenengan melihatnya. Apakah dari kacamata syariat atau dari kacamata hakikat? Tergantung panjenengan sendiri yang bisa melihatnya. Itu tergantung diri Anda memakai sistem syariat atau memakai sistem hakikat. Kalau sistem syariat, yang pasti sudah jelas bahwa yang dilihatnya adalah makhluknya, bukan Allahnya. Contoh, ada sebuah batu itu jatuh dari atas. Lalu ada juga air hujan itu suaranya air hujan. Ada suara harimau, itu suaranya harimau.
Yang dilihatnya adalah makhluknya, bukan yang dilihat Allahnya. Itulah daripada sistem syariat. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kalamullah itu merupakan ucapannya Allah. Dan ucapannya Allah itu sendiri sebetulnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kalamullah bersifat tertulis. Yang kedua adalah kalamullah yang bersifat tercipta. Dan yang ketiga adalah kalamullah yang bersifat tersirat. Lalu seperti apa kalamullah ini yang tertulis? Yang tertulis adalah yang di dalam semua surat dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah kalamullah yang tertulis. Lalu yang tercipta bagaimana? Yang tercipta adalah semua apapun di alam semesta ini, baik kejadian atau perkara-perkara yang di langit ataupun yang ada di bumi. Itulah merupakan kalamullah yang bersifat tercipta. Sedangkan yang kalamullah yang tersirat itu seperti apa? Yang kalamullah yang tersirat itu adalah yang terkumpul di dalam Al-Qur'anul Qadim. Kalau tersurat itu di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau tersirat itu berada di dalam Al-Qur'anul Qadim. Disitulah akan muncul akan kebenaran-kebenaran tentang hakikatnya kalamullah atau ucapannya Allah. Untuk saudara-saudaraku yang Islam, mestinya haruslah sempurna keislamannya agar supaya sampai dengan ihsan. Harusnya mempelajarinya bukan hanya tertulis, tetapi juga harus mempelajari yang tercipta dan juga mempelajari yang tersirat. Jika panjenengan ini sudah paham mempelajari tentang kalamullah yang bersifat tertulis, tercipta, ataupun tersirat, pasti panjenengan akan mudah memahami apa yang dimaksud Al-Qur'anul Qadim itu. Untuk bisa paham Al-Qur'anul Qadim, ya inilah pentingnya daripada guru-guru akhirat. Bukan hanya guru duniawiyah ini saja. Barang siapa manusia yang mempelajari kalamullah yang tersirat, maka diri manusia tersebut akan menemukan sebuah kebenaran yang hakiki, bukan fata morgana. Anda akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kalam itu tercipta dari nufus, tanafus, anfus, dan nafas. Itu sebuah proses sebetulnya.
Dari akal turun ke hati, dari hati naik ke tenggorokan, dan dari tenggorokan ini akan muncul sebuah nafas. Dan nafas inilah akan memunculkan suatu suara. Di dalam suara inilah Anda ini hatinya melihat dari sisi mana? Apakah melihat dari sisi makhluk atau dari sisi Allahnya? Tetapi kalau panjenengan ini sudah bisa melihat Allahnya, jelas panjenengan ini akan bertemu dengan hidup, dan itulah suatu kebenaran yang sebenar-benarnya. Itulah tadi sebuah proses. Kalam itu muncul dari nufus, tanafus, anfus, dan nafas, hingga mengeluarkan sebuah kalam. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kalam itu adalah sebuah ucapan, sebuah suara yang disebut dengan pembicaraan. Sebetulnya jika Anda ini sudah belajar tentang hakikat dan panjenengan ini sudah mencapai kemusyahadah, pasti akan paham siapa yang berkalam itu. Entah itu makhluk yang dikatakan hidup ataupun makhluk yang dikatakan mati. Itu sebetulnya sesungguhnya adalah kalamullah. Karena pada dasarnya makhluk seperti manusia ini tidaklah hidup seperti laksana wayang yang tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi berucap, apalagi berkalam. Ya tidak bisa yang namanya wayang. Wayang itu sebetulnya benda mati. Yang bisa berkalam siapa? Ya dalangnya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalang itu? Ya di dalam diri panjenengan sendiri, termasuk di luar diri panjenengan itu, termasuk juga yang menguasai seluruh jagat alam semesta raya ini. Itulah alladzi, yaitu hidup. Untuk memudahkan menyebut, ada yang menyebut nama Allah, ada yang menyebut nama Sang Dumadi, Sang Maha Tunggal, dan lain-lain sebagainya. Itulah sebetulnya yang bisa berkalam, yang bisa berucap, yang bisa bersuara, hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya, kenapa manusia ini kok merebut pakaiannya Tuhan? Kenapa saya sebut merebut pakaiannya Tuhan? Karena kebanyakan manusia ini dirinya merasa hidup, merasa yang bisa segala-galanya. Padahal sesungguhnya yang harus hidup adalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah saudara-saudaraku mengenai sifat wajibnya Allah, sifat wajibnya Tuhan, yaitu kalam.
Kesimpulannya, dalam pertemuan kali ini, sifat wajib kalam itu adalah pada dasarnya yang bersuara, yang berucap, yang mengucapkan hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudaraku bisa meningkatkan imannya sampai dengan hakul iman. Jangan hanya duduk di dalam syariat saja, tetapi tingkatkanlah imanmu sampai dengan ma'rifatullah. Anda akan paham siapa sih yang berkalam itu, pasti akan Anda memahaminya. Itulah saudara-saudaraku kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat dengan kemanfaatan baik untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih untuk menghadapi kehidupan nanti di akhirat. Untuk itu, saya akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.